Jadi itu selama ini bukan dalam regulasi pun memang nggak ada aturan itu harus diukur gitu Mas Satrio. Sehingga mungkin itu celah yang menjadi apa ya, membuka kemungkinan seperti ini yang diduga dikaitkan dengan obat, maka kan akan dilacaknya gampang. Oh iya, saya minum ini misalnya paracetamol merek ini kemarin berapa sejak kapan minumnya, itu ada catatannya gitu. Halo kawan UGM, kembali saya Satria Nugraha bisa menemani kawan UGM dalam UGM Podcast di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kondisi kawan UGM di mana saja Anda berada dalam kondisi sehat-sehat. Dan kesempatan kali ini kawan UGM kita akan berbincang atau mengupas satu tema yang cukup aktual yang saat ini tengah terjadi di masyarakat, yaitu seputar fenomena gagal ginjal akut pada anak ini kawan UGM. Nah bahkan ini tidak main-main, beberapa waktu atau data yang lalu juga disebutkan ini sempat menelan korban jiwa lebih dari 100-an anak-anak ini kan UGM. Nah di kesempatan kali ini UGM Podcast sudah menghadirkan pakarnya ini kawan UGM, yaitu beliau adalah Prof. Julis Ikawati. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Farmasi UGM. Halo Ibu, kabarnya bagaimana Bu Julis? Sehat-sehat? Alhamdulillah Mas Satrio baik. Iya, sehat. Alhamdulillah Ibu, di sela-sela kesibukan Bu Julis ya. Bu, ini kita ngobrol atau mengupas seputar fenomena gagal ginjal akut pada anak ini Bu Julis. Mungkin sebagai pengantar Ibu punya pandangan tersendiri soal ini. Ini kan kenapa muncul tiba-tiba dan menyerang anak-anak Ibu? Silakan. Iya, terima kasih Mas Satrio ya, kawan UGM ya. Jadi begini, untuk pertama kali saya mungkin akan mengucapkan dulu ikut berbelasungkawa ya atas musibah yang saya kira ini sangat memprihatinkan kita semuanya mengenai kejadian gagal ginjal akut yang menyerang hampir seluruh provinsi ya, hampir sebagian besar provinsi di Indonesia, dan itu sudah sampai saat ini terakhir sudah 354 kalau nggak salah pasiennya, dan sudah ada sekitar 150-an lebih yang meninggal dunia. Dan ini tentu saja menjadi satu keprihatinan karena penyebabnya apa? Itu kan menjadi pertanyaan ya buat kita semuanya. Gagal ginjal akut sendiri bisa disebabkan karena banyak hal. Bisa karena penyakit, infeksi, kemudian mungkin faktor-faktor yang lain. Dan salah satunya memang ada kemungkinan ada intoksikasi atau keracunan ya dari suatu obat begitu. Nah kebetulan dilalahnya begitu ya Mas Satrio, bahwa di Gambia itu kan ada berita bahwa di sana itu di Afrika ya ada kejadian yang mirip begitu. Sebelum Gambia, ada di Gambia, Gambia itu di Afrika, di sana ada kejadian sekitar 66 juga orang, anak kecil ya, itu juga meninggal karena gagal ginjal akut, dan di sana ada dugaan mengarah pada cemaran obat. Keracunan obat tadi ya? Iya, obat yang berisi etilen glikol dan dietilen glikol sebagai cemaran ya. Karena etilen glikol dan dietilen glikol itu kan sebetulnya bukan bahan obat ya, tetapi cemaran dari obat tersebut. Jadi kemudian di Indonesia ini dicoba juga, oh jangan-jangan sama ya kasusnya begitu, sehingga kemudian dicoba untuk meneliti apakah memang ada kasus-kasus semacam itu. Kementerian Kesehatan di awal-awal kejadian ini sudah mencoba melakukan investigasi, mencoba melihat apakah ada faktor-faktor infeksi atau faktor-faktor yang lain begitu, dan juga mengecek juga kadar obat dalam darah untuk etilen glikol dan dietilen glikol ini, yang kemudian dilaporkan bahwa ada beberapa kasus anak yang meninggal ataupun yang mengalami gagal ginjal itu ternyata di dalam darahnya ada dietilen glikol sama etilen glikol. Itu laporan awal ya Mas Satrio waktu itu. Ada kesamaan berarti Prof. Julis ya? Sehingga kemudian Kementerian Kesehatan mengambil satu kebijakan. Waktu itu mungkin kita tahu semua ya, sirup, karena ini kan biasanya dijumpai pada sirup ya. Betul. Jadi beberapa sediaan sirup itu untuk sementara dihentikan penggunaannya begitu. Namun demikian kan penelitian tetap harus berjalan, jadi investigasi masih berjalan. Secara paralel Badan POM juga melakukan pemeriksaan ya terhadap beberapa obat. Jadi kronologinya waktu itu Kementerian Kesehatan merilis 102 obat yang dikumpulkan dari para korban-korban tersebut ya. Jadi mereka minum apa nih, ditanyakan ke keluarganya, ditelusur. Ada sekitar 102 obat waktu itu.
Kemudian oleh Badan POM kemudian dikaji apa dari 102 itu mana-mana yang memang berpotensi ada cemaran tersebut begitu, dan sudah dirilis juga oleh Badan POM ternyata juga nggak semuanya mengandung cemaran tersebut ya, jadi sudah ada daftar yang aman begitu, Mas Satrio. Ya. Ya. Ya, ini soal cemaran obat ini itu sebenarnya kandungan yang tidak diinginkan dalam sirup tadi Bu ya sebenarnya, atau ada di kandungan tapi porsinya kecil gitu Bu. Iya. Bisa jadi dijelaskan. Gini ceritanya. Jadi banyak obat itu tidak bisa larut atau sukar larut dalam air. Ya. Jadi misalnya kayak parastamol ya. Parastamol kan obat yang sangat sering kita gunakan misalnya untuk demam ya, nyeri seperti itu, dan itu sering dipakai untuk anak-anak untuk obat demam gitu. Nah, kalau dibuat tablet itu mungkin nggak ada masalah, tinggal dikempa ditambahin bahan tambahan lain. Tetapi ketika dalam bentuk sirup, dia nggak bisa larut dalam air sehingga membutuhkan senyawa lain untuk membantu kelarutan. Oh, biar homogen gitu istilahnya. Karena kalau sirup itu kalau cuma nggak dikasih tambahan pembantu kelarutan, ya ngerempel-ngerempel gitu betul, ya, punya nggak bisa larut dan nggak homogen, dan itu dosisnya nggak rata. Ya. Sehingga memang di industri farmasi ketika kita membuat sirup itu nggak cuma bahan obat saja isinya, pasti ada tambahan lain. Nah, salah satunya adalah kosolven namanya istilahnya ya, atau pembantu kelarutan. Nah, beberapa senyawa yang bisa digunakan untuk pembantu kelarutan itu contohnya adalah propilen glikol, ada sorbitol, ada polyethylene glikol, ada gliserol. Banyak ya Bu ya? Ada terutama 4 ini yang sering dipakai. Tetapi mereka itu tidak mungkin kita jumpai dalam keadaan yang murni 100% Mas Satrio. Karena di dalam proses pembuatannya, membuat propilen glikol misalnya, itu kan mereka juga ada satu proses sintesisnya gitu ya, melibatkan mungkin senyawa lain seperti itu, sehingga ada kemungkinan cemaran begitu, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Ya. Sebetulnya etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah senyawa kimia yang tidak boleh digunakan di dalam makanan ataupun obat karena sifatnya beracun. Tetapi itu dalam dosis besar. Kalau cuman kecil gitu sebetulnya nggak apa-apa. Makanya di banyak panduan seperti kalau industri farmasi di Indonesia menggunakannya Farmakope Indonesia ya, kita biasanya mengacunya kayak buku sucinya gitu. Di situ ditetapkan bahwa propilen glikol itu boleh digunakan dengan cemaran maksimal 0,1% dari DEG atau EG. Oh, kecil. Jadi Bu, ya? masih boleh ya, masih 0,1. boleh ada cemarannya itu, karena nggak mungkin completely hilang cemaran itu nggak ada, kayaknya impossible lah, karena memang itu harus purifikasi yang tinggi dan mungkin harganya mahal begitu ya. Jadi toh secara keamanan itu tidak ada masalah. Dan itu sudah dilakukan sejauh ini ya Prof ya? Oh sudah, jadi gini, jadi propilen glikol, sorbitol sebagai bahan baku tambahan di dalam pembuatan sirup itu sudah ada aturannya. Maksimal segitu gitu ya. Nah, kemudian ketika dicampurkan dengan obat lain tadi ya menjadi sirup. Nah, cemarannya kan mungkin masih akan ikut ya. Ketika dipakai kan ada cemaran sedikit, tapi di bawah ambang ya, artinya masih aman. Ketika dicek bagian akhir mungkin juga masih ada, tetapi masih dalam kadar yang aman begitu. Karena kan juga ketika dibikin dalam sirup malah makin kecil lagi karena kan memakainya nggak sebanyak itu ya dalam satu botol sirup. Tapi itu butuh istilahnya penelitian atau data di laboratorium gitu ya Prof ya. Kalau kita orang awam gitu ketika mengkonsumsi sirup gitu misalnya untuk orang dewasa maupun anak-anak tidak bisa membedakan ya ini kandungan kira-kira bahaya atau tidak cemaran. Nah, ya. Itu dan itu nggak tercantum juga dalam kemasan Mas Satrio. Jadi nggak ada, kalau kita kan lihat obat itu kandungan kan itu ada, yang kandungannya kan parastamol sekian, mungkin ada CTM sekian, tidak gitu. Dicantumkan itu bukan sesuatu yang perlu dicantumkan, kan itu kan cemaran. Jadi memang itu dalam aturan kita juga tidak perlu mencantumkan semacam itu gitu. Berarti sejauh ini informasi dari Depkes dan pandangan Prof Julis, apakah memang kemungkinan mengarah ke sana ya memang porsinya ya gitu ya Prof? Masih 50-50 kali ya, maksud saya gini, itu belum bisa dipastikan juga karena saya mendengar juga kapan hari juga ada jurnalis ya kontak begitu menceritakan dia sempat melakukan pendalaman juga pada subjek itu, menanyakan itu kebetulan bayi 7 bulan nggak minum sirup gitu, jadi tapi kena juga gitu, ada gagal ginjal akut juga gitu. Jadi ada juga yang nggak minum, cuma minum ASI doang, tapi ada yang kena. Itu ada informasinya ke gagal ginjal akut juga gitu.
Kayaknya kemarin waktu ya sempat disebutkan waktu konferensi pers atau di mana ya ada ada beberapa pasien gagal ginjal akut yang juga tidak ada riwayat menggunakan obat sirup ya. gitu ya. Nah, menyikapi ini apakah ada langkah yang bisa dilakukan Prof. Julis? Dalam artian begini, ketika kita masyarakat awam membeli sirup, ada baiknya mungkin kandungan air atau minum kita air itu bisa diperbanyak misalnya. Ini kan kalau orang misalnya kena keracun kan banyak minum atau bahkan dulu kalau orang Jawa itu air kelapa gitu ya. Nah, antisipasi yang bisa dilakukan seperti apa kalau takut gitu merasa takut seperti ini? Iya. Jadi seperti ini ya sebetulnya tidak semua sirup itu mengandung cemaran. Ya, Badan POM juga sudah merilis beberapa macam sirup bahkan lebih dari lebih dari 200 mungkin ya, sirup-sirup yang itu tidak mengandung pelarut-pelarut tadi Mas Satrio, sehingga itu dikatakan itu aman begitu. Nah, masyarakat kalau ingin atau membutuhkan sirup-sirup untuk putrinya itu bisa putra-putrinya itu bisa nanti ditanyakan ke apotek ya sebaiknya ya ke apoteker ya. Ya karena mereka akan punya listnya sebetulnya mana-mana yang sudah boleh untuk digunakan, mana yang sebagai alternatif begitu. Ya, mana yang memang belum ada data sehingga sementara kita keep dulu begitu. Iya. Ya. Bu, ini kenapa anak-anak Ibu ya? Ya, karena sirup Mas Satrio. Iya, dewasa kan juga sebagian mungkin ada yang sirup juga ya, beberapa kasus gitu ya. Iya, memang beberapa orang dewasa mungkin ada yang menggunakan sirup, tapi kan jumlahnya kecil sekali. Betul. Biasanya mereka lebih banyak menggunakan bentuk yang kapsul tablet karena mereka sudah bisa menelan. Cuman kalau anak-anak kan masih sulit untuk menelan bentuk-bentuk yang padat begitu. Makanya hampir sebagian besar obat untuk anak-anak kan bentuknya sirup. Iya. Berarti langkah sekarang kita memang harus taat dengan aturan pemerintah Bu ya, karena memang sekarang sebagian apotek-apotek kan masih menutup obat-obat sirup gitu ya, yang berbentuk sirup ya. Tapi saya kira sejawat-sejawat saya apoteker juga sudah terinformasi ya sebetulnya banyak juga alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan misalnya obat katakanlah parastamol yang misalnya kemarin ini biasanya pakai ini sementara ini belum dirilis atau belum dipastikan aman, kan masih ada parastamol yang merek yang lain begitu. Jadi tidak harus dengan satu merek tertentu begitu. Jadi itu sebetulnya sudah ada Mas Satrio. Nah, persoalannya juga yang banyak ditanyakan adalah kenapa baru sekarang gitu Bu. Kadang ada orang awam mungkin yang bertanya jangan-jangan ini ada kaitannya dengan kemarin kita rame-rame soal vaksin ini ya COVID-19 segala macam. Ibu bisa kasih penjelasan juga. Iya, itu pertanyaan sejuta umat. Kok sekarang dulu nggak apa-apa kok sekarang ada masalah gitu ya. Kalau tadi Mas Satrio menanyakan tentang vaksin, sepertinya sudah ada informasi juga, saya kurang tahu dari pakar juga bahwa kemungkinan dari vaksin sih enggak, karena vaksin juga tidak mengandung cemaran seperti yang tadi ya, ada EG seperti itu. Sehingga dugaannya adalah misalnya itu karena obat, maka ada dua possibility. Mungkin obatnya itu memang ada perubahan Mas Satrio dari obatnya. Jadi misalnya dulu itu dia menggunakan sumber tertentu ya, misalnya karena bahan baku itu kan dibeli ya, obat itu diproduksi itu kan per batch ya, mungkin batch yang dulu pada tahun-tahun sebelumnya dia menggunakan bahan baku yang aman, artinya memenuhi syarat begitu. Mungkin dengan kondisi tertentu atau pertimbangan tertentu dari industri, misalnya dia mengganti sourcesnya dari sumbernya, misalnya belinya di tempat lain begitu, yang itu mungkin speknya berubah atau speknya berbeda, barangkali cemarannya lebih tinggi begitu. Sebetulnya ini agak sulit juga ya karena gini, mestinya industri mengecek apakah bahan baku yang dia beli itu sesuai spek atau tidak. Kalau kita atau industri farmasi membeli bahan baku, itu kan mereka akan dilampiri dengan Certificate of Analysis. Itu menggambarkan ini isinya apa, purity-nya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi spek dari bahan tersebut. Nah, untuk bahan baku tambahan seperti propilen glikol gitu, itu memang tidak disyaratkan harus dicek Mas Satrio. Artinya industri farmasi bisa rely on atau bisa mempercayai COE-nya. Nah kalau COE-nya ternyata tidak real, tidak sesuai dengan fakta kan itu jadi masalah. Iya. Karena misalnya sebetulnya dia banyak cemaran misalnya, tapi di COE-nya itu wah ini purity-nya sekian misalnya pure gitu ya. Nah itu kan menjadi masalah nih kualitasnya. Betul. Nah
Nah, sehingga ke depan tentu ini harus menjadi perhatian ya, bahwa ini barangkali adalah celah yang bisa dimasuki kemungkinan kalau ada kesalahan seperti itu. Karena faktanya di lapangan kan kemarin kita mendengarkan dari rilis Badan POM bahwa memang ada ya obat-obat yang ternyata mengandung cemaran kan Mas Satrio. Ada beberapa produk disebutkan kemarin. Bahkan ada beberapa industri farmasi yang akan dibawa ke ranah pidana begitu, akan didalamin begitu. Itu satu possibility adalah kelalaian, bisa seperti itu. Tapi possibility kedua adalah kesengajaan. Nah ini agak berat kalau yang kesengajaan. Artinya dia mungkin mengubah tanpa melaporkan juga, dan dia tidak melaporkan ke Badan POM. Padahal kan aturannya kalau ada perubahan spek ya atau dari bahan baku, formula dan sebagainya itu harus dilaporkan ke Badan POM. Ini oknum atau industri kalau seperti ini farmasi? Bisa saja suatu oknum. Tadi artinya gini, tadi ya kalau sampai ada kesengajaan seperti itu artinya itu oknum ya Mas. Karena sebetulnya obat itu adalah komoditi yang highly regulated. Dia sangat diatur ketat ya. Jadi mulai membuat, kemudian registrasi dan sebagainya itu kan dokumennya sangat rigid sekali. Jadi mestinya itu bisa dilihat dari situ. Tetapi memang setelah post market ya, jadi kan Badan POM itu kan melakukan pengawasan kan sebelum dipasarkan melalui proses dia registrasi obat, kemudian setelah dipasarkan. Nah setelah dipasarkan memang Badan POM melakukan seperti sampling pengambilan sampel aja. Kemudian juga mungkin audit tertentu ke industri farmasi gitu ya, inspeksi seperti itu sebetulnya rutin dilakukan. Hanya saja EG dan DEG itu bukan satu yang diukur. Tadi celah tadi yang disebutkan tadi Bu ya. Iya, jadi itu selama ini bukan dalam regulasi pun memang nggak ada aturan itu harus diukur gitu Mas Satrio. Sehingga mungkin itu celah yang menjadi apa ya, membuka kemungkinan seperti ini. Iya. Ini terkait perubahan obat tadi, soal bahan baku. Kalau ngomong-ngomong soal bahan baku sumber tadi, kita ini sumbernya dari mana, atau sudah memproduksi sendiri atau dari impor dari negara? Sebagian besar itu impor. Oh, impor. Ya, 90% bahan obat dan bahan baku di Indonesia itu masih impor. Bisa diketahui dari mana begitu Bu ya sumber? Kebanyakan bahan baku obat tuh yang importer terbesar tuh dari India, dari Cina begitu ya. Kemudian yang saya dengar dari berita kemarin PT industri farmasi yang kemarin memproduksi obat yang kemudian ternyata sangat tinggi kadar EG/DEG-nya, cemarannya itu dia mendapatkannya dari Thailand. Jadi dia impornya dari Thailand. Ya, jadi sumber bahan baku bisa dari mana saja, memang kebetulan hampir sebagian besar adalah impor. Iya. Oke. Baik Ibu, ini sudah penjelasan sudah lumayan panjang, kita sudah duduk persoalannya bisa karena celah tadi yang ada Bu, dan mungkin yang kedua soal faktor kesengajaan. Nah ini dalam waktu ini kan terus berjalan ini Bu, pemerintah, Kemenkes, BPOM terus berjalan. Prof Juli bisa memberikan nasihat pada kita masyarakat, orang tua dengan fenomena tersebut, apa yang bisa dilakukan begitu Bu untuk menjaga keamanan? Ya, saya kira memang ini satu pelajaran yang luar biasa ya buat kita semua ya, masyarakat, kemudian pemerintah, kemudian kita di akademik juga begitu ya, ikut membantu solusinya bagaimana. Jadi kalau untuk masyarakat, yang pertama jangan panik dulu ya Mas Satrio, bahwa ini memang sudah pemerintah tentu sudah mencoba melakukan berbagai aksinya begitu ya, tindakan-tindakan yang untuk mencoba untuk mensolusikan. Terkait dengan penggunaan obat, maka untuk sementara kita ikuti saja dari aturan pemerintah seperti apa, dan tentu akan dibantu oleh tenaga kesehatan ya, apoteker ataupun dokter ya, untuk mengarahkan nanti obat-obat apa yang bisa digunakan dan aman begitu ya. Dan kemudian masyarakat diharapkan untuk lebih waspada juga. Sementara ini jaga kesehatan betul. Paling gampang kan jangan sakit ya, supaya nggak minum obat ya Mas Satrio ya. Jadi jaga kesehatan, karena kebanyakan ini kan anak-anak yang jadi kalau saya lihat penderita gagal ginjal akut itu sebelumnya adalah kena penyakit lain dulu. Entah itu infeksi apa, saluran cerna atau apa, pilek, batuk. Nah, makanya dia minum obat kan. Nah, walaupun tidak semuanya ya, tetapi ada kecenderungan dia ngalamin sakit dulu. Nah itu, dan urinnya juga sedikit katanya Prof ya? Itu salah satu gejala kalau sudah gagal ginjal akut, itu memang urinnya sedikit, bahkan tidak keluar begitu. Nah, maka untuk masyarakat mungkin perlu mewaspadai kalau misalnya putra-putrinya itu misalnya kok lesu, kemudian tadi ya urinnya sedikit dan sebagainya gitu. Atau ada perubahan warna misalnya ada perubahan.
lebih ke nggak keluar urinya nggak keluar. dalam. Jadi kalau banyak cerita dari orang-orang itu pampersnya udah kering gitu, jadi sering dicek aja. Jadi kalau dulu kan kita kalau anak-anak ngompol kan kita marahin ya Mas Satrio. Kalau sekarang kita harapkan anaknya ngompol. Karena kita malah berharap ada pipisnya gitu. Ya, jadi itu salah satu untuk mewaspadai. Kemudian berkaitan dengan obat, saya ingin menyarankan untuk masyarakat itu mencatat obatnya. Ini saya kira satu gerakan yang ingin saya dorong kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu perlu tahu tentang obat dan juga dia punya catatan obatnya. Riwayat obatnya gitu, Prof, atau gimana? Dan juga mencatat, Mas Satrio. Ini gini, karena ketika kita mencoba menggali kemarin dari kasus-kasus ini, kadang tuh gini, kalau ditanya, wah lupa, saya minum kemarin apa gitu kemarin ya? minum apa itu lupa. Oh sudah dibuang gitu ya. Jadi kan kita sulit untuk menganalisis ini sakjane ada hubungannya atau tidak. Karena kan tidak lengkap begitu data itu. Sehingga saya itu mendorong sebetulnya kalau di apoteker, Mas Satrio, di Ikatan Apoteker Indonesia itu sudah punya kampanye namanya Dagu Sibu. Dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat dengan baik. Gitu dapatkan, simpan, dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Jadi masyarakat itu kalau mendapatkan obat harus dicari dapatkan dari tempat yang resmi. Jangan online, jangan sembarangan beli di warung apa gitu yang mungkin kita nggak ada yang mengawasi ya. Maka dapatkanlah obat itu di tempat yang resmi, seperti di apotek atau puskesmas atau apa yang lembaga kesehatan yang resmi. Gunakan itu sesuai dengan aturan, sesuai takaran, sesuai aturan pakainya, begitu ya. Nanti tentu akan dijelaskan ini harus diminum. Jangan asal misalnya kurang yakin terus dilebihkan gitu, Prof ya. Jangan. Kok belum sembuh ya tambahin lagi gitu ya. Kemudian simpan ya, setelah dagu simpan. Simpan itu nanti cara menyimpan tuh penting juga. Karena jangan menyimpan misalnya di tempat yang terlalu panas atau apa yang itu akan menyebabkan obatnya terurai atau enggak stabil, jadi rusak seperti itu ya. Kemudian buang itu juga ada ada caranya. Jadi nggak boleh misalnya membuang obat itu, misalnya kita punya sisa obat, itu dibuang di tempat sampah gitu masih utuh gitu, Mas Satrio. Kenapa? Nanti kalau dipulung orang dijual lagi bisa itu. Ya kan, karena masih utuh kan, masih itu kelihatan. Yang kadang nggak terpikirkan oleh kita gitu ya, Prof ya. Iya, jadi membuang itu jangan sembarangan juga. Kalau memang kita punya sisa lebih banyak, kita bisa kembalikan ke apotek juga, minta tolong dibuangkan di apotek, karena apotek mereka akan ada fasilitas untuk membuang atau memusnahkan. Mungkin sedikit kalau kita melihat repot, tapi itu justru aman ya, Prof. Iya. Dan jarang dilakukan mungkin ya, kembalikan obat ke apotek, minta tolong ini. Betul. Kadang-kadang kita buang tempat sampah masih utuh, masih ada namanya. Itu tadi dipulung orang dijual lagi. Nah, itu kan bahaya ya. Itu misalnya. Nah, dagu sibu ya. Nah, sebenarnya kurang satu cat itu tadi. Saya menambahkan sendiri, mencatat. Jadi supaya masyarakat itu mengetahui apa yang dia minum dan dia punya catatan. Karena saya pernah lihat mungkin baca sih di sebuah negara maju ya, kayak di Kanada, itu masyarakat itu udah biasa membawa catatan obatnya itu kemana-mana. Jadi kapan hari itu ada turis gitu, pas dia butuh sakit, dia terus keluarin catatan obatnya itu. Saya selama ini minum ini, ada nggak obat ini misalnya gitu. Jadi mereka tuh udah aware sekali sama obat yang dia minum. Mencatat gitu. Atau memfoto juga bisa ya, Prof ya. Tapi didokumentasikan gitu ya, supaya nanti kalau ditanya tadi, Ibu selama ini minum apa? Wah, pokoknya tabletnya hijau, kan susah kita. Ini Oppo gitu ya. Nah itu akan sangat memudahkan kalau ada kasus-kasus seperti ini yang diduga dikaitkan dengan obat, maka kan akan dilacaknya gampang. Oh iya, saya minum ini, misalnya parastamol merek ini, kemarin sejak kapan minumnya, itu ada catatannya gitu. Itu sangat baik sekali. Kalau obat bisa. yang ini misalnya tidak pas gitu, tidak cocok gitu ya, Prof ya. Baik. Baik, Prof Julis, nampaknya sudah panjang lebar ini penjelasan dari Prof Julis. Cukup bermanfaat, Prof Julis. Mudah-mudahan kawan UGM di mana saja Anda berada yang menyimak tayangan UGM Podcast kali ini bisa mengambil banyak manfaat dari yang dipaparkan oleh Prof Julis Cikawati dari Fakultas Farmasi UGM. Tadi
ada beberapa kata kunci yang beliau sampaikan kawan UGM soal jangan panik, kemudian tetap harus waspada Prof ya tadi ya. Dan dagu sibu cat. Dapatkan, gunakan, simpan, buang dan tetap rajin mencatat nih kawan UGM. Baik. Baik Prof Yulis, terima kasih atas berbagai saran, nasihat dan juga pemaparan soal penggunaan obat yang aman dan juga menyikapi fenomena gagal ginjal akut pada anak ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda kawan UGM juga. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam UGM Podcast dengan tema-tema yang menarik dan aktual tentu saja. Dan jangan lupa kan UGM tetap selalu menyimak berbagai informasi menarik dari berbagai kanal resmi dari media sosial Universitas Gadjah Mada. Saya Satria Nugraha bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di UGM Podcast lain kesempatan. Bye-bye.